Bab 649 tidak normal. Ingin bertarung. Mendengar perkataan Udin, Sander sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Pasar Tao akan mempunyai niat seperti itu. Dia melihat sekeliling, lalu berkata dalam benaknya, "Senior, apa kamu bisa merasakan ketiga makhluk dewa itu?" Sony berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak bisa merasakannya." Sander mengerutkan kening. Apakah ketiga orang itu ingin bermain trik? Kali ini, Udin berkata lagi, "Panggil saja. Panggil seseorang." Harus dikatakan bahwa Udin masih sedikit mengkhawatirkan Sander, sebab dia tidak mengetahui kekuatan di balik pemuda di depannya. Namun, tidak diragukan lagi, pasti ada seseorang di belakang pemuda ini. Meskipun Udin merasa khawatir, dia tidak takut. Bagaimanapun, dengan Pasar Tao bekerja sama dengan keluarga Qi, selama lawan mereka bukan dua kekuatan super terkuat di dunia ini, mereka tidak akan kalah. Mereka sudah menyelidiki dengan teliti bahwa Sander tidak memiliki hubungan apapun dengan kedua kekuatan super tersebut. Inilah alasan dia berani mengambil tindakan atas nama Pasar Tao. Sander melirik Udin dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kamu menunggu sampai aku tidak bisa mengalahkanmu, baru panggil seseorang?" Udin menatap Sander. "Apa kamu yakin?" Sander mengangguk. "Ya." Udin mengangguk sedikit. "Kalau begitu, ayo bertarung lagi." Sander tersenyum dan berkata, "Oke." Saat mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan bertanya, "Ganti tempat?" Udin berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Sander sedikit mengangguk. "Oke, terserah kamu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang Kingsuan karena dia ingin melihat tingkat kekuatannya yang sebenarnya, juga ingin melihat seberapa jauh dia dari ahli ranah Shinto. Saat Sander menghilang, Udin tiba-tiba memegang batang rokok dan bergerak maju. Bang! Batang rokok itu bisa-bisanya memaksa niat pedang Sander berhenti. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengguncang niat pedang Sander ke arah tubuhnya. Bam! Sander langsung mundur. Udin tiba-tiba bergegas ke depan, lalu meninju Sander. Dengan pukulan ini, waktu dan ruang di depan Sander berubah menjadi pusaran hitam yang aneh. Langkah pertama adalah langkah yang mematikan. Tentu saja Udin tidak tertarik berduel panjang dengan Sander hingga ratusan ronde. Baginya, yang terbaik adalah menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Selain itu, dia juga tidak meremehkan Sander. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia paham satu hal. Bahkan, ketika singa memburu kelinci, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Sander tidak berani menguji lagi saat ini. Dia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, ribuan niat pedang tiba-tiba terbang keluar dari ruang dan waktu di depannya, kemudian memelesat secara langsung. Waktu dan ruang bertumpuk, melawan secara langsung. Bam! Begitu kekuatan keduanya bersentuhan, gelombang kejut yang mengerikan langsung menyebar dan memaksa keduanya mundur dengan cepat secara bersamaan. Namun, gelombang kejut ini tidak menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Jelas, gelombang tersebut dilindungi oleh kekuatan segel misterius yang kuat. Setelah keduanya berhenti, Udin melirik ke tangan kanannya. Di tangan kanannya, ada bekas pedang. Tulang putih terlihat yang sangat mengejutkan. Udin menatap Sander yang berada di kejauhan dengan ekspresi yang makin serius. Perlu diketahui, tingkat kekuatannya jauh melampaui pemuda di depannya. Dalam kondisi normal, seseorang dengan level seperti Sander seharusnya tak lebih dari sekadar semut di hadapannya, bisa dihancurkan dengan satu gerakan tangan. Namun, saat ini, pemuda tersebut menyakitinya. Tidak normal. Di kejauhan, Sander melirik lengannya yang dihancurkan oleh Udin. Dia terkekeh, lalu menatap Udin. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan Udin. Dia dengan ganas menghunus pedangnya dan menebas secara berurutan. Jurus menebas langit menghunus pedang. Menyadari kekuatan menakutkan yang terkandung dalam pedang Sander, Udin terkejut dan tidak berani lengah. Dia segera mengepalkan tangan kanan, membungkuk sedikit, mengumpulkan seluruh energi tubuhnya, lalu melancarkan pukulan dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Dalam sekejap, sinar pukulan itu mencapai ribuan zang, menutupi seluruh Pasar Tao. Bam! Kekuatan kedua orang itu meledak pada saat yang sama.
Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus bergetar seperti gelombang air. Di tengah kekuatan ini, Sander dan Udin saling bertempur dengan sengit. Dalam sekejap, cahaya pedang dan sinar pukulan meledak seperti kembang api, terus-menerus meledak. Seluruh pasar Tao mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang mengalami gempa bumi. Pertarungan sengit. Pada saat ini, Sander masih tidak menggunakan pedang Kingsuan, tetapi menggunakan niat pedangnya sendiri. Niat pedangnya seperti gelombang pasang, terus-menerus berubah menjadi cahaya pedang dari tubuhnya untuk membunuh. Namun, kekuatan Udin memang menakutkan. Menghadapi niat pedang Sander yang menakutkan, niat tinjunya tidak hanya tidak lemah sama sekali, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda penindasan balik. Namun, segera, ekspresinya menjadi sedikit muram karena dia menemukan bahwa meskipun niat pedang Sander untuk sementara ditekan olehnya, niat pedang ini perlahan menjadi makin kuat. Melawan niat pedang. Merasakan adegan ini, Udin terkejut dan pada saat yang sama memahami bahwa dia tidak bisa terus bertarung seperti ini. Dia harus bertarung dengan cepat. Setelah memikirkan hal ini, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari tubuh Udin. Dengan bantuan dari cahaya keemasan ini, kekuatan tinjunya langsung melonjak. Bam! Sander langsung terdorong mundur ribuan kaki oleh tinju ini. Ketika Sander berhenti, Udin tiba-tiba melompat dan berubah menjadi cahaya keemasan, lalu bergegas menuju Sander. Sander menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba memasukkan pedang ke sarungnya, lalu mencabut pedangnya berulang kali. Bang! Dengan satu ayunan pedang, ribuan cahaya pedang langsung menenggelamkan Udin. Namun, dalam sekejap, sebuah sinar pukulan secara langsung menahan semua cahaya pedang, lalu segera meluncur menuju wajah Sander. Sander tidak mundur tapi maju, bergegas maju, dan mengayunkan pedangnya lagi. Bam! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Sander dan Udin mundur pada saat yang sama, tetapi saat berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain lagi. Segera, seluruh pasar Tao langsung diliputi oleh cahaya tinju dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kegelapan, wajah Johan tiba-tiba menjadi sangat jelek karena dia tidak menyangka kekuatan bertarung Sander begitu dahsyat. Masih di ranah Master Langit, dia bisa-bisanya setara dengan Udin yang sudah berada di ranah Shinto. Ini keterlaluan. Pada saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang sangat tidak normal. Ada yang salah dengan kekuatan tempur ini. Perlu diketahui, sebagai kekuatan super, keluarga Qi juga memiliki jenius super di keluarganya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang begitu luar biasa. Mungkinkah kekuatan di belakang Sander lebih kuat dari keluarga Qi? Mengingat hal itu, ekspresi Johan langsung berubah menjadi cemas. Jika kekuatan lawan ternyata jauh lebih kuat daripada keluarga Qi, tindakan yang dia lakukan kali ini berpotensi membawa bencana besar bagi keluarga Qi. Keluarga Yang. Wajah Johan berubah muram. Dia menatap Sander dari kejauhan. Dia telah menyelidikinya sebelumnya, tetapi belum mengetahui tentang keluarga Yang. Seperti Udin, dia juga merasa selama Sander ini bukan dari dua kekuatan super itu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, sekarang tampaknya meskipun Sander ini bukan dari dua kekuatan super itu, dia pasti berasal dari satu kekuatan super. Sebab, sangat mustahil bagi kekuatan biasa untuk mengembangkan jenius seperti itu. Keluarga Yang. Johan memandang Sander yang bertarung bolak-balik dengan Udin di kejauhan dan merasa makin tidak nyaman di hatinya. Sebab, dia tidak mengetahui identitas asli Sander. Dia merasa makin tidak nyaman sekarang. Terlebih lagi, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan satu hal, yaitu Wan. Kenapa Wan mewariskan warisan kepada kultivator pedang muda ini? Perlu diketahui, Wan hampir 100% keilahian saat itu dan hampir dianggap sebagai orang terkuat di dunia. Akankah orang kuat setingkat ini memilih orang biasa sebagai penggantinya? Memikirkan hal ini, Johan tiba-tiba terbangun. Dia melirik Sander dan Udin di kejauhan. Dia tidak akan terlibat dalam masalah ini untuk saat ini. Dia akan tunggu dan lihat dulu. Pertama-tama, biarkan pasar Tao menghadapi Sander untuk menguji kekuatan Sander. Jika orang-orang di belakang Sander muncul dan kekuatannya tidak terlalu mengesankan, dia akan segera bergabung dalam pertarungan untuk mengalahkan Sander. Namun, jika orang-orang di belakang Sander sangat menakutkan, dia akan segera mundur dan tidak terlibat dalam masalah ini.
Di kejauhan, Sander masih bertarung dengan Udin. Pada saat ini, Sander menjadi makin bersemangat saat dia bertarung. Kekuatan pedang tak tertandingi menjadi makin kuat dalam pertarungan dengan Udin. Saat ini, ekspresi Udin sedikit muram karena dia menemukan bahwa dalam pertarungan dengan Sander, kekuatannya terus meningkat. Tidak hanya itu, kemampuan penyembuhan diri Sander sangat menakutkan. Setiap kali Sander terluka olehnya, dalam waktu kurang dari 10 detik, luka-luka di tubuh Sander akan sembuh dengan sendirinya. Ini terlalu luar biasa. Bam! Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka berdua. Kekuatan dahsyat ini langsung menjatuhkan mereka berdua ke tanah dan mendorong mereka mundur dengan keras. Keduanya berhenti setelah mundur jauh. Setelah berhenti, Sander menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingnya, kekuatan pedang tak tertandingi terus mengalir seperti air pasang, kemudian berubah menjadi pedang yang melayang di sekelilingnya lebih kuat. Dalam pertarungan ini, dia benar-benar bersenang-senang. Di kejauhan, ekspresi Udin sangat muram karena Sander dan dia sekarang berimbang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kultivator pedang yang tingkatnya lebih rendah darinya di hadapannya. Sungguh jenius. Niat membunuh di mata Udin begitu nyata. Saat ini, Sander di kejauhan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lanjutkan." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Ekspresi keganasan muncul di mata Udin. Dia maju selangkah dan meninju pedang Sander. Bertarung langsung lagi. Bam! Saat ledakan mengejutkan bergema, gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lokasi. Kemudian, kedua pria itu mundur pada saat yang bersamaan. Setelah Sander mundur jauh, dia mengayunkan pedangnya. Kekuatan pedang yang kuat keluar dari pedangnya. Di kejauhan, Udin juga berhenti saat ini. Dia menatap Sander yang auranya makin kuat di kejauhan. Ekspresinya suram dan menakutkan. "Johan, maju." Dia memutuskan untuk tidak berduel satu lawan satu dengan Sander lagi. Dia memilih pertarungan kelompok. Namun, tidak ada tanggapan. Bersambung.